kok muka gue kalau misalnya disentuh dikit aja gitu ya kayak keluar sel kulit matinya. Hai semuanya, balik lagi sama gue di Posh Bits and Bobs. Topik yang kali ini bakal kita bahas sesuai dengan judulnya. Gue akan menjelaskan apa sih dry skin itu dan kenapa bisa ada dry skin serta apa hubungannya dengan skin barrier. Mungkin sebenarnya kadang kita atau bahkan gue sendiri itu nggak sadar kalau sebenarnya muka kita itu kering atau dry skin. Kadang merasa kok kayaknya muka ketarik ya, atau bahkan suka gatel kayak pengen digaruk gitu mukanya, atau kadang merasakan kok muka gue kalau misalnya disentuh dikit aja gitu ya kayak keluar sel kulit matinya atau kayak berflek gitulah. Itu kenapa ya kira-kira? Mungkin hal-hal yang kadang kayak gini kita nggak sadarin itu sebenarnya adalah tipe dry skin. Dan kadang kita nggak tahu penyebab dry skin itu sendiri kenapa. Kita cuma bisa menerka-nerka kadang, atau apakah ini karena ini atau karena itu. Nah, di sini gue bakal ngejelasin kenapa bisa terjadi dry skin. Jadi gini, pada lapisan teratas kulit atau yang biasa disebut epidermis itu terdapat 4 lapisan, yaitu stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, dan terakhir adalah stratum corneum. Nah, yang biasa sering disebut sebagai skin barrier adalah terdapat pada stratum corneum. Ketebalan stratum corneum ini 10-30 layer corneocytes yang dimana fungsinya untuk menjaga kulit atau biasa kita ketahui sebagai skin barrier. Dry skin atau serosis kutis ini sinonim dengan skin barrier defect. Loh, kenapa kok bisa dari dry skin ke skin barrier defect? Begini, jadi karena si stratum corneum ini atau layer lapisan paling teratas ini, dia itu menjaga lapisan kulit bawah lain-lainnya. Makanya dia ini erat hubungannya dengan skin barrier, karena istilah gampangnya nih, dia yang menjaga kulit kita lah, benar-benar ada barrier di kulit kita. Stratum corneum yang sehat menjaga kandungan air dan mencegah penetrasi harmful irritants dan allergens. Terus kira-kira sebenarnya apa sih penyebab dry skin itu sendiri? Pertama, skin barrier yang bermasalah. Jadi sebenarnya bisa saja skin barrier kalian bermasalah karena misalnya dari external factors atau internal factors seperti produksi sebum atau misalnya pemakaian serum atau moisturizer atau pemakaian rangkaian skincare yang salah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Atau misalnya kandungan dalam serum, kandungan dalam moisturizer, kemudian dari eksternal kayak pollution, seperti itu. Kehilangan suppleness yang akan menyebabkan dry skin, dull skin, rough skin, bahkan scaly skin. Dull skin itu kayak mukanya kok kusam terus ya. Nah, bisa jadi muka kusam ini karena skin barrier-nya tuh bermasalah. Nggak melulu selalu mengenai kayak sebenarnya lapisan kulit dalam yang ada masalah, tapi bisa jadi dari skin barrier-nya juga ada sesuatu yang bermasalah gitu. Kemudian rough skin, kayak kulitnya kok kasar, atau bahkan scaly skin yang kok kalau di seruk gitu, kena dikit aja, kok ada yang jatuh-jatuh ya, kayak ketombe. Nah, itu seperti itulah scaly skin. Akibat dari dry skin adalah inflamasi pada kulit seperti superficial cracking, di mana kulit akan terasa gatal, stinging, dan rasa tidak nyaman. Sebenarnya salah satu fungsi dari stratum corneum adalah untuk mencegah water loss atau hilangnya kadar air, atau yang biasa istilah ilmiahnya disebut dengan transepidermal water loss.
Fungsi-fungsi kulit tersebut tergantung pada struktur dan komposisi kulit masing-masing orang, di mana gunanya epidermis ini, si stratum corneum ini, sebagai barrier yang berkaitan dengan dry skin menurut Gadiali et al. Permasalahan skin barrier yang terjadi pada kulit ini, seperti yang tadi gue bilang, itu berdasarkan internal dan external factor. Internal factornya tuh apa aja sih? Abnormal enzyme activity, produksi enzim dari dalam diri kita sendiri. Kemudian a decrease in natural moisturizing factors atau biasa disingkat sebagai NMF. Jadi adanya pengurangan kelembapan pada kulit, atau bisa juga akibat internalnya karena reductions in stratum corneum water content, atau di mana kurangnya kadar air pada stratum corneum. Nah, kalau misalnya eksternal nih, Cis, kira-kira apa tuh faktor-faktornya yang menyebabkan dry skin? Pertama, dry environment yang bisa mengarah ke dehidrasi pada lapisan kulit paling luar dan merusak skin barrier. Kemudian cuaca juga bisa, keseringan di ruangan AC juga bisa. Masih banyak hal-hal yang bisa menyebabkan dry skin ini. Banyak sekali jurnal-jurnal yang mengukur skin properties pada dry skin ini melihat pada beberapa hal, yaitu transepidermal water loss, yaitu peranan penting dalam stratum corneum adalah untuk maintain an effective barrier against loss of moisture, yang tadi gue bilang, gunanya untuk menjaga supaya tidak hilangnya kandungan air pada stratum corneum. Kemudian water content, skin moisture atau hydration content yang terdapat pada kulit. Ceramide level, ini juga penting. Ceramide level itu juga diukur pada stratum corneum ini, serta skin reactivity. Untuk natural moisturizing factor sendiri, sebenarnya dalam tubuh kita juga sudah diproduksi. Hanya saja mungkin ketika menggunakan facial wash yang terdapat kandungan SLS-nya, itu bisa istilahnya apa ya, seperti merusak, bukan merusak juga, tapi seperti mengangkat skin lipid kita dan mengubah si kandungan dan mengubah NMF pada kulit kita. Lalu, permasalahan dry skin atau skin barrier ini dapat diatasi dengan menggunakan topical agents pada moisturizer karena humectant properties-nya. Moisturizer berguna untuk memberikan atau mengembalikan hydration pada stratum corneum. Semua moisturizer juga membantu untuk memberikan form of temporary barrier pada kulit. Contohnya, humectant properties seperti glycerin, hyaluronic acid, di mana komponen-komponen ini dapat draw and retain water. Oleh karena itu, penting banget pakai moisturizer atau serum yang mengandung humectants, emollients, dan sebagainya. Sebenarnya ada apa aja sih, Cis, kalau untuk yang berbau-berbau untuk dry skin lah, kayak apa aja sih kandungan-kandungan yang membantu untuk si dry skin itu sendiri. Jadi menurut Wan et al, ada 5 kelas types of moisturizers. Ada humectants, occlusives, emollients, natural moisturizing factors atau essential proteins, kemudian ada non-steroidal anti-inflammatory. Kalau humectants itu gunanya apa? Dia ini untuk attract water ke stratum corneum. Tipenya tuh apa? Ada glycerin, sorbitol, urea, kemudian alpha hydroxy acids, dan sugars. Terus kalau occlusives itu gunanya buat apa sih? Dia itu sebagai barrier untuk mencegah hilangnya kandungan air pada kulit. Nah, tipenya apa? Maksudnya, contohnya apa? Ada lanolin, petroletum,
mineral oil, silicons, dan juga zinc oxide. Kemudian, kalau emollients itu apa, gunanya apa, fungsinya apa? Dia ini fill in space between corneocytes gitu. Apa aja sih? Squalene, kolesterol, fatty acids, hyaluronic acid. Banyak kan produk yang mengandung hyaluronic acid atau squalene gunanya untuk mengisi space-space yang kosong di muka kita dengan si squalene atau hyaluronic acid ini. Kemudian NMF atau Natural Moisturizing Factors. Gunanya apa? Combination of low molecular, dimana dia gunanya ini untuk retain water gitu. Apa aja? Amino acids, ammonia, uric acid, glucosamine, creatinine, citrate, organic acids, and peptides. Kalau non-steroidal, itu apa sih gunanya? Dia itu berfungsi untuk repair skin barrier. Contohnya apa? Ada mimix cream, ada atopiclair, atau ada juga episerum. Sekian pembahasan dry skin dari gue. Kalau misalnya kalian mau journals-nya atau resource dari mana aja sih yang gue dapetin, bisa komen di kolom section bawah ini, atau bisa juga email gue di poshbitsandbobs@gmail.com, atau kita bisa ngobrol di DM Instagram di @poshbitsandbobs. Kalau misalnya kalian mau discuss lebih dalam mengenai dry skin atau penyebabnya atau segala macam yang berhubungan dengan dry skin atau segala apapun dengan skincare, yuk kita ngobrol bareng. Gua open banget, open discussion. Di komen boleh, di email boleh, di Instagram DM juga boleh. Sekian. Oke, dari tadi sekian mulu tapi nggak sekian-sekian. Segitu dulu dari gue mengenai dry skin dan skin barrier. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!